Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berwisata di Bandung. Dan saya akan jadi tour guide atau kita akan melakukan city tour. Dan sengaja kita tunggu sampai jam 11. Tapi soalnya kita ada jalur yang akan kita lewati belok ke sebelah kiri. Ya. Tapi kalau kita sana kita lurus dan ada jauhan terus macet lagi. Nah, ini kita berangkat dari shelter alun-alun. Untuk sebelah kanan ini rumah dinas Wali Kota Bandung yang dulunya sebagai pendopo atau kantor bupati ya. Dan saya aturkan selamat datang di Bandros Permen. Ini artinya bandrosnya warna-warni. Untuk yang warna biru ini bandros yang menuju ke Cibaduyut ya. Kemudian yang Tosca ini ke UPI, ke wilayah utara ya. Untuk yang warna abu-abu itu ke Kosambi. Tapi masa pandemi ini kita akan melewati rute pusat kotanya. Kita rencana akan belok ke sebelah kiri, tapi sebelumnya sebelah kanan ini hiburannya zaman dahulu. 1920 ini bioskop, namanya bioskop Dian atau Radio City ya. Tapi sebelum dijadikan bioskop, ini nongkrongnya itu tidak di gedung alias di lapangan, namanya itu misbar. Jadi gerimis bubar ya. Dan sebelah kanan ini dulunya Palaguna, yaitu plaza pertama di Bandung yang pertama kali yang ada eskalatornya. Kemudian di sini di depan itu ada monumen itu solidaritas Asia Afrika. Ini ada tugu bola dunia serta dinding yang menuliskan nama-nama negara yang ikut dalam konferensi Asia Afrika. Itu artinya kita berada di Jalan Asia Afrika. Ini gedung tertinggi pertama di Bandung, 17 lantai, sedangkan untuk yang sekarang yang paling tingginya itu 35 lantai ada di Lembang, Presiden Parayangan ya. Kemudian ini ada tugu mini atau tugu kecil, ini merupakan stilasi ya. Dan ini adalah gedung asuransi pertama di zaman Hindia Belanda. Kemudian untuk sosial media zaman dahulu ini kantor pos yang mengirim kabar itu tidak melalui WA atau SMS, tapi melalui surat ya, yang dikirimkan ke kantor pos dan kirimnya itu pakai kuda yang disimpan di sini. Makanya di sini ada ruangan-ruangan untuk menyimpan kuda. Itu alasannya kenapa nama jalan ini dinamakan Bancai, bantuan cai euy. Artinya tolong ambilin air untuk kuda, gitu ya. Kemudian di sini juga ada situs cagar budaya penjara Bancai, 15 meter ke dalam. Itu ada patung yang lagi duduk sebelah kanan. Itu patung Bung Karno. Jadi presiden pertama itu beliau memperjuangkan Indonesia itu dengan jiwa raganya, gitu ya. Keluar masuk penjara. Nah itu beliau di penjara di sel nomor 5, ukurannya sempit sekali, 1 meter. Malah beliau berkata, katanya ini tidak ubahnya dengan peti mati. Nah, kemudian ini tahun 1984 penjaranya dihilangkan dan yang disisakan itu sel nomor 5 sama gardu jaga atau pos jaga. Ini ada jalan ABC. Dari sana itu ada pasar baru ya. Dan ternyata pedagangnya itu zaman Belanda itu Arab, Bumi Putra, dan Cina. Itu alasannya kenapa dinamakan jalan ABC. Jadi bukan merek sesuatu ya. Dan ini gardu jaganya atau pos jaganya. Ada Masjid Al-Imtijaz. Ini artinya Ronggi. Apa itu Ronggi? Ini bahasa Mandarin ya. Ronggi itu artinya berbaur ya. Artinya Islam itu tidak melulu Arab aja, tapi ada juga etnis lain ya. Pasar antik Cikapundung sebelah kiri, barang elektronik atau listrik yang itu berada di bantaran Sungai Cikapundung ya. Ini kurang lebih 28 km. Dan ini kita berada di Jalan Naripan. Halo. Di sebelah kiri PR ya. Ini Jalan Naripan. Nanti saya akan jelaskan lagi. Kita akan belok ke sebelah kiri.
Ini di sini jangan berkedip ya, apapun di Jalan Braga itu dijadikan spot foto. Seperti Taman Braga, jalan petunjuk ke apa? Papan petunjuk jalan. Kemudian toko-toko zaman dahulu, karena ini merupakan pusat bisnisnya orang-orang Eropa di Bandung. Dan di sini ada beberapa aneka ragam lukisan atau juga toko zaman bahula, yaitu toko roti ya dan kue. Kemudian seniman ini tidak hanya seniman lukisan, tapi juga ada seniman wayang golek yang sebelah kanan yang selalu menyambut kalau Bandos lewat ke sini ya, sebelah kanan. Ini toko yang pertama sebelah kiri ya. Dan di sini juga ada toko perhiasan dan jam tangan mewah Swiss sebelah kiri. Ini pokoknya toko yang ada plakatnya aja ya. Kemudian ini gedung gas. Dulu penerangan di Bandung sebelum listrik itu pakai gas dulu. Jadi bukan pakai strum tapi pakai gas gitu ya penerangannya. Dan buktinya ini ada toko yang masih ada lampu gasnya, lampu yang ada behelnya yang dikelilingi sama behel ya. Kemudian di sini juga ada restoran. Kalau zaman sekarang namanya Braga Permai, tapi kalau dulu Maison Bogrian. Ini 1923 ya. Ini dulunya adalah toko roti dan kue. Dan kurang lebih 700 meter dari Jalan Braga ini yang menggunakan batu andesit yang dibalok-balokkan. Mungkin segitu aja dulu. Ada yang udah naik Bandos, mungkin informasinya itu aja. Nanti kalau yang udah 2 kali mungkin akan saya perdalam lagi, soalnya banyak sekali cerita tentang Jalan Braga ini. Seperti ini gedung landmark yang dulunya toko buku Pandora. Jadi kalau dulu itu orang Belanda kalau dulu buku dari sini disematkan 1 tangkai bunga ya. Dan ini salah satu daerah di mana asalnya pahlawan Bandung Lautan Api siapa? Muhammad Toha yang beliau dari sini. Kemudian di sini juga ada ciri khas kota Bandung atau landmarknya kota Bandung, yaitu viade. Apa itu viade? Ternyata persimpangan jalan antara kereta dan mobil. Tapi di sini tidak ada portal, keretanya di atas. Itu sebabnya ada hotel kedaton. Kereta datang kita tonton. Mungkin. Nah, setan mungkin itu. Dan ini ada ininya, ada monumen, ada 7 kereta api. Mereka ini PT KAI ya, dulunya Jawatan Kereta Api. Dan ternyata Bung Karno itu bukan hanya di penjara di sana, tapi beliau juga disidang dulu ya, atau diadili dulu di sini. Dulu sini gedung pengadilan, namanya Landrat ya. Tapi sekarang namanya Gedung Indonesia Menggugat. Itu nama judul buku Bung Karno ya, judul nota pembelaan atau pledoi dari beliau. Judulnya Indonesia Menggugat ya. Jadi menggugat balik pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di sini juga di sebelah kanan itu ada gedung bersejarah, ini Bank BI ya, atau Jabarse Bank zaman Belandanya. Ini ujung dari Jalan Braga. Dan ada juga tempat naik Bandos di sini namanya Taman Dewi Sartika. Karena ada patung dada Dewi Sartika. Ini sekitar tahun 1996. Ada juga monumen Gembok Cinta atau juga badak putih. Jadi hewan endemik yang pernah ada atau hidup di Bandung. Badaknya badak putih. Makanya di Bandung itu ada Jalan Cibadak, ya, ada Ranca Badak. Itu jalur-jalur atau tempat bermukimnya badak ya. Kemudian ada ini juga labirin. Ini sesungguhnya ada kantor wali kota Bandung yang dulu zaman dahulu itu disebut juga sempat dijadikan tempat penyimpanan kopi, bos kopi di Bandung, yaitu Andreas Dulio Tuan Tanah ya. Dan ini Jalan Wastu Kencana, ada juga dinamakan Masjid Al-Ukhwah. Masjid Al-Ukhwah ini salah satu cagar budaya, dulunya bekas Geraha Pancasila atau Gedung Senjen. Sebelah kiri ini ada monumen Sister City atau Kota Sahabat kerjasama dengan negara Malaysia. Ini kotanya Petaling Jaya. Jadi Bandung itu kerjasama tidak hanya berbentuk tulisan, tapi juga ada berbentuk tubuh atau monumen. Haluk Lukan ini dengan negara Amerika.
Potlock namanya. Nah, ini ada hotel dari zaman Belanda yang tidak pernah berubah bangunannya. Ya. Jadi tetap aja begini ya. Dulu itu namanya Hotel Van Dok. Itu pengusaha susu ya. Dan ada salah satu lantainya atau bengkelnya itu menggunakan dari Itali. Sebelah kanan ini ada rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Kemudian di depannya itu ada tugu atau monumen harimau atau Maung Bandung. Dan kalau ke sebelah kiri ini jalan Pajajaran. Dulu ini dinamakan Merdeka Wio. Kemudian Bandung juga kerjasama dengan negara Jerman, kotanya Braunschweig, dan itu monumennya di depan. Kalau yang di seberang sana itu dengan RRC atau Tiongkok, kotanya itu Liuzhou, itu monumennya. Jadi ada beberapa kota ya atau negara kerjasama dengan Bandung. Selanjutnya kita akan melewati namanya Jalan R.E. Marta Dinata, kepanjangan dari Raden Edi Marta Dinata. Dan ini populernya itu dinamakan Jalan Riau. Jadi kalau ada yang menanyakan Jalan Riau di mana, ternyata R.E. Marta Dinata. Kenapa populer di sini? Baik itu distro, factory outlet, atau kafe, atau kedai kopi, atau dikolaborasikan factory outlet dengan kedai dan lain sebagainya. Kalau ini ke sebelah kanan, Jalan Purnawarman, ini BIC, Bandung Electronic Center. Dan kita akan pilih lajur kiri. Ini Jalan R.E. Marta Dinata ini, kalau ke sebelah kiri, masuk ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan ternyata Jalan Insinyur Haji Juanda ini untuk menandainya, untuk mengingat-ingatnya, ini ada patung dengan menggunakan wellpack warna biru, helm proyek warna kuning. Ini menunjukkan sebagai Asosiasi Pengusaha Air Minum Daerah atau PDAM, depan sebelah kanan. Dan ini juga lagi menunjukkan aksi lagi bawa pipa atau buka keran atau juga bawa kursi Inggris. Nah, ini monumennya atau tubuhnya berada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Dan di belakangnya itu ada Bank BTPN yang dulunya sebagai villa Belanda, yaitu Breuker. Tapi ketika Belanda kalah sama Jepang, ini dinamakan Radio Domain. Nah, dan ternyata Radio Domain ini yang bisa menyiarkan informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh. Karena waktu itu di Jakarta itu tanda kutip bisa disiarkan, tapi radionya dijaga sama orang Jepang. Artinya tidak boleh disiarkan dulu. Sama koran begitu, tidak boleh beredar. Tapi ada salah satu wartawan namanya Sultan Sahir, beliau. Jadi kalau sekarang mah model HP, radio itu zaman dulu kan, hanya orang-orang tertentu saja, wartawan saja yang punya alat komunikasi. Dan beliau mendapatkan informasi dan sebarluaskan. Nah, radio dan koran itu tidak boleh beredar waktu zaman dahulu. Nah, di sini ada wartawan yang ngakalin, bisa menginformasikannya dengan jalan apa? Ditulis di papan tulis di depan ini apa? Di depan radio ini. Jadi itu informasinya dari ini. Dan Jalan Insinyur Haji Juanda ini lebih populer itu dinamakan Jalan Dago, berasal dari kata dagoan. Karena orang Bandung zaman dahulu, baik itu anak muda atau orang tua, tidak berani untuk keluar rumah sendirian. Jadi kalau mau ke perkebunan ke sana, kalau mau ke pasar atau mau ke ladang, mereka sering bilang daguan di Parapatan, daguan di Parapatan. Akhirnya pada godal, artinya saling menungguin. Ya. Nah ini saya kutip informasinya, jadi bukan saya ngarang, gitu ya, apa cocok-cocologi gitu ya, dicocok-cocokkan gitu ya. Ini ada namanya buku Topo Mini Bandung atau Bandung Tempo dulu atau album Bandung, banyak sekali. Cuma kalau dulu mah jarang ada yang baca, jarang ada yang menyampaikan. Nah dengan adanya bandros ini salah satunya untuk memberikan informasi. Jadi tidak polos naik bandrosnya gitu ya, lamun ngahuleng gitu ya.
biar ada penjelasan. Nah, untuk yang sekarang ini belok ke jalan, nama-namanya itu menggunakan nama pahlawan dari daerah Jawa. Nah, ini namanya Jalan Diponegoro ya. Atau lebih lengkapnya ada Pangeran ya. Pangeran Diponegoro. Kenapa dinamakan Pangeran? Karena beliau merupakan putra dari seorang raja yang direncanakan bakal menjabat sebagai seorang raja di Jogja ya. Tapi dikarenakan perang yang begitu hebat, perang Jawa namanya, sekitar 1825 ya, sampai berapa? 1000 lupa lagi 1830 ya. Kalau susah ingetnya, udah pada maghrib aja. Habis maghrib berapa? Jam 18, jam 6 ya. 30 jam setengah 7 habis maghrib aja. Nah itu, tapi abu-abu. Kenapa disebut abu-abu? Menang apa kalah? Perang Diponegoro itu ternyata tahun 1827 menang dulu. Lalu 1930 kalah. Kenapa kalah? Ternyata orang Belandanya menambah bala bantuan dan dibikin strategi. Jadi ditipu segitunya apa Pangeran Diponegoronya. Katanya sebelum lebaran, tapi bukannya lebaran. Apa? Ditangkap gitu ya. Baik. Alhamdulillah kita bisa jalan ke sini. Biasanya ini ditutup ya. Ada atau Car Free Day, atau juga ada karnaval atau festival, atau ada menyampaikan aspirasinya ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Halusnya demonstration gitu ya. Nah, waktu zaman dahulu ini dinamakan Boulevard Wilhelmina. Kenapa dinamakan Boulevard Wilhelmina? Karena ini akan menuju ke Taman Wilhelmina. Mana Taman Wilhelmina? Ini Gazebo. Gazebo itu kepanjangan dari ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Gabungan sepak bola Indonesia Bandung Utara, disingkatlah Gazebo ya. Kemudian ini gedung sate. Sesungguhnya ini bukan gedung sate, tapi ini kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Karena ada logo atau simbol seperti sate di atasnya, tusuk sate gitu. Padahal mah bukan. Apa? Penangkal petir. Itu ya. Dan apa itu ada 6 jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung sate 6 juta gulden. Mata uang Belanda. Kenapa mata uang Belanda? Karena orang Belanda membangun gedung sate ini untuk dijadikan gedung pemerintahan atau pusat pemerintahan. Mungkin kalau di Amerika mah gedung sate, gedung apa? Gedung putih ya. Nah itu gedung sate. Nanti saya lanjutkan lagi. Taman lansia, taman lanjut usia. Ya. Tapi yang masuk mah siapa aja, gitu ya. Dan bukan berarti masuk ke sana anak muda keluar jadi kakek gitu ya, atau dari nenek-nenek. Tidak juga ya. Dan ini ada patung dinosaurus atau T-Rex yang menghadap ke Museum Biologi. Karena ini ada rekanannya juga di Museum Biologi ini, yaitu sekitar 60.000 jenis hewan purba ya. Dan ada 250 jenis bebatuan. Makanya di sini ada taman batu ya. Terkecuali yang belum ada itu batu HP ya, sama batu lingga belum ada ya. Dan berikutnya ada gedung yang terakhir dibangun oleh orang Belanda. Ini tahun berapa? Tahun 1939. Dan ini dijadikan ruangan dan ini juga dijadikan sebagai sekretariat untuk kepanitiaan konferensi Asia Afrika. Dan di sini ada stasiun Radio Indonesia atau RRI. Jadi waktu zaman dahulu itu ada RRI, tapi sebelum RRI itu Fasoyoku atau Radio Domai atau Radio Niro adalah jenis radio Umrun Mas Abdi. Dan ini adalah Pusdai atau Pusat Dakwah Islam atau Islamic Center untuk Provinsi Jawa Barat. Dan ini bundarannya bundaran Pusdai, tubuhnya tubuh PKK. Nah, kita akan putar balik ke sana. Dan kita dikasih waktu untuk rehat sebentar. Ya barang 15 menit untuk ngapain? Foto di gedung sate atau di di taman, atau juga kita mau ke pasar Cisangkuy, tapi bukan pasar tradisional, ini food market ya, atau kulinernya di sini. Apa yang terkenal di sini? Yogurt ya, yogurt Cisangkuy. Nah, boleh
sebutlah makan udah 15 menit nanti mau diapain gitu. Atau kuliner yang lainnya itu lebih populer lagi di sini di Jalan Diponegoro. Karena ini salah satu keasikan naik bandros gitu ya. Jadi kita tidak nyicir gitu ya, muter gitu ya dengan kecepatan penuh ya, tanpa ada rem gitu ya. Nah, kita persilakan dan kita juga sedikit mengenal dengan bandros yang warna pink, rasa strawberry, warna ungu, rasa terong, atau rasa apa gitu. Enggak, silakan. Tuh, nah, kalau ini bantos yang sebenarnya ini. Jadi bantosnya makanan tradisional gitu ya. Iya. Nah, itu nanti lah saya jelasin lagi ya. Sop mana. Atau